langsung aja. Bray. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Edward, Carvia, Larry, IT, dan Kasusan. Shalom. Jadi kembali lagi ya bersama-sama dengan kita di hari Minggu lagi. Bersyukur teman-teman. Kita berkali-kali bakal aku ingatkan ya, kita bukan gereja yang besar, kita adalah komunitas yang kecil. Tapi ya justru disitulah poin plus kita, disitulah keuntungan kita. Kita mengenal satu sama lain, kita terlibat dalam pelayanan masing-masing. Dan ya kita bersyukur sekali. Dan aku mau mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hingga dimampukan oleh Tuhan sampai di hari Minggu ini. Aku mau ajak bersama-sama teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita saat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kakak Arvia. Kiranya Tuhan yang terus membersihkan hati kita dari segala motivasi buruk, dorongan yang buruk, dan kiranya teman-teman terus mohon kepada Tuhan untuk membersihkan hati teman-teman. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, tak terbayangkan begitu indahnya rancangan-Mu. Hingga kami bisa sampai di hari Minggu ini duduk bersama, baik yang di YouTube maupun yang di gereja ini Tuhan. Buka telinga kami, kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu Kak Arvia benar-benar bisa bertumbuh dalam hati kami dan juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hingga ibadah ini terus bisa semakin sempurna dan semakin sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ya teman-teman, mengucap syukur kita hari ini masih bisa berkumpul di sini. Kita anak-anak Tuhan masih bisa beribadah kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam Roma 14 ayat 7 sampai 8, bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Nah teman-teman, di sini seberapa kita percaya bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan teman-teman. Kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana juga dalam kita meresponi setiap daripada panggilan Tuhan untuk hidup kita. Apakah kita mau taat dan setia dan kita akan menjawab ya Tuhan, atau kita malah jawab ya Tuhan. Aduh, teman-teman, mari kita akan menaikkan satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah,
Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nanti kemuliaan kita untuk Tuhan, dan silakan duduk teman-teman semua. Teman-teman, saatnya juga kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Laus Arvia. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setiap dari kita teman-teman udah tidak lagi menjadi hamba daripada dosa, sebab kita telah menjadi milik Tuhan. Kita menjadi hamba kebenaran itu sendiri. Mau gak kita juga memiliki hati yang juga tetap setia dan taat kepada Tuhan, memiliki hati yang seperti hamba, teman-teman. Kita menaikkan pujian hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Teman-teman, ketika kita bilang kita adalah milik Tuhan, maukah kita dengan setia, teman-teman, mau mengikut dan menyangkal diri kita, memikul salib, sehingga kita dapat berkata, I have decided to follow Jesus. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, No turning back. the world behind me, the cross before me, The world behind me, the cross before me. the one behind me, the cross before me. No turning back, No turning back. no not going, Yes, Lord. still I will follow. Do not go with me. Do not go with me, still I will follow. Yes, Lord, I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. no No turning back. no turning back. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang begitu indah. Tuhan menolong setiap kami, Tuhan memampukan kami, dan juga Tuhan mengundang setiap kami untuk boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami, manusia yang terbatas ini, untuk mau duduk diam dengan segala kerendahan hati, mau diajar Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Bapa, mampukan kami, biarlah Allah Roh Kudus yang boleh hadir, membuat kami fokus untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini juga boleh menjadi satu alat buat kami, boleh mengubahkan setiap kami, hidup kami tidak lagi sama ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami setiap kami hari ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Ada 10 juta umat manusia, tapi kenapa yang ada suaranya hanya 1 juta? Oke. Lainnya kemana ini lainnya? Oke, thank you. Lainnya kemana? Apa kabar semuanya teman-temanku sekalian yang dikasihi Tuhan dan juga katanya mengasihi Tuhan? Kabarnya baikkah? Ada yang baik, ada yang so-so mungkin ya. Ada yang biasa-biasa aja sih Kak gitu ya. Nah hari ini tuh satu tema yang baru lagi. Mungkin ini akan menjadi tema berseri ya. Bukan tema berseri. Kita akan lebih sering juga bahas tentang tokoh-tokoh Alkitab. Jadi selain kita bahas soal tulip, soal hal-hal yang lain yang lagi banyak diperbincangkan di zaman sekarang, kita pun juga mau sama-sama belajar dari banyak tokoh Alkitab. Nah hari ini diawali dengan, kalau kalian melihat gambar itu, nih, mirip ya sama poster, kalau kalian lihat poster hari ini, sorry.
Oke. Ada yang bisa jawab? Aduh, ini di luar. Kalau buat Tuhan nggak ada yang mengagetkan ya, tapi kali ini saya kaget. Baru mau tanya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat tidak asing, sangat familiar dengan kita, yaitu Nuh. Hari ini kita mau sama-sama lihat kenapa kisah ini tuh ditulis di Alkitab. Sebenarnya kisah ini harus adakah atau kenapa sih kok kayaknya ada kesan diselipkan di Alkitab? Kalau ini dihilangkan tuh sepenting apa sih kisah Nuh ini? Kita mau sama-sama belajar, mau sama-sama lihat dari ini ya. Nah teman-teman, setiap kita tahu siapa sih Nuh itu. Siapa sih Nuh itu? Yuk kita baca satu bagian firman Tuhan di Kejadian 5 ayat 29. Ini kali pertama nama Nuh disebutkan di Alkitab. Boleh minta tolong IT lah baca. Kejadian 5 ayat 29. Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Namanya artinya penghiburan, memberi ketenangan. Di tengah dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, teman-teman kalau ngomongin soal di tanah yang terkutuk, kita langsung akan terlintas di pikiran kita tentang satu orang. Sama nggak sih pikiran kita ya? Jadi langsung keinget Adam nggak sih? Ketika Allah mengutuk tanah, dia akan bersusah payah. Nah, Nuh ini sepertinya kayak ada satu sisi kesegaran di masa-masa, kalau teman-teman tahu ya, di masa-masa dari keturunan Adam udah dikutuk sama Tuhan, dia akan bersusah payah dalam pekerjaannya. Ada Nuh terselip di situ dari keturunan-keturunannya. Nah, sebelum kita lebih jauh melihat siapa Nuh dan sebagainya, coba kita cek dari timeline ini ya. Nuh itu ada di generasi ke 1, 2, 3, 9, 8, 9 lah. Dari Adam sampai ke Nuh. Nah menariknya lagi gini, kita tahu nih silsilahnya, tapi kenapa yang cukup di highlight kisahnya itu kisah Nuh. Set, Enos, tahu, tapi nggak banyak ceritanya tentang apa. Kenapa kok seolah-olah Alkitab tuh mencatat kisah Nuh tuh banyak dan panjang, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Tentu ini bukan sengaja ada gitu loh. Kalau sampai Alkitab ini enggak dicatat kisah hidupnya, ini enggak, tiba-tiba ada satu ini dicatat lengkap. Pasti ada maksud Alkitab tentang ini. Nah, menariknya kalau kita baca tadi IT baca tuh Kejadian 5 ayat 29. Kalau kita maju lagi di Kejadian 6, Nuh itu kayak memberi ketenangan, kedamaian, tapi di perikop berikutnya dibahas tentang kejahatan manusia. Tentu kita akan bertanya, lah ini memberi ketenangan, kok ada latar belakangnya yang kenapa dia tenang, dia memberikan kedamaian, tapi kok situasi manusianya seperti itu. Dikontraskan ya, Alkitab itu keren nyatetnya. Nuhnya seperti itu, di latar belakang kehidupan orang-orang yang kalau kalian tahu ya Kejadian 6 itu mencatat tentang manusia bertambah banyak jumlahnya dan semakin jahat. Dan apa yang terjadi dengan Nuh, minta Edward baca ayat yang ke-8 di Kejadian 6. Nah, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Padahal di perikop itu tuh jelas judul perikopnya aja tentang kejahatan manusia. Tapi dikontrasin lagi dengan sekalipun dunia jahat seperti itu, Nuh itu tuh pribadi yang
mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita nggak tahu background waktu itu ya, Kejadian tahu ditulis sama siapa? Kejadian tuh, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis oleh Musa, ditujukan ke bangsa Israel. Nah, tentu kenapa Musa pakai kisah Nuh, terus menulis banyak dan cukup lengkap kisah Nuh. Nah, teman-teman, masih ingat kita karena pernah kelas PA tuh bahas tentang Adam yang berdosa ya itu ya. Itu kan ternyata di zaman dulu tuh ada budaya juga cerita-ceritanya mirip. Nah, kisah Nuh itu ternyata juga mirip. Mirip dengan mitologi orang-orang bangsa-bangsa sekitar Israel ya. Nah, ada satu orang namanya Utnapistim. Nah, waktu itu kayak legenda mitologi. Waktu itu tuh gini, ada satu cerita yang mirip dengan kisah Nuh. Nah, waktu itu di luar Israel orang percayanya kan ada banyak dewa tuh. Nah, ternyata banyak dewa itu tuh saling berunding gitu loh. Setelah saling berunding, mereka mikir, iya manusia itu udah makin lama makin jahat. Berunding, akhirnya memutuskan kita akan mendatangkan banjir ke semua umat manusia supaya umat manusia itu musnah, binasa. Nah, di dalam pembicaraan para dewa itu ada satu dewa, dengar, dan harusnya itu kalau pembicaraan para dewa itu kan harusnya nggak bocor kemana-mana ya, dia tuh membocorkan ke manusia. Namanya manusia itu Unapistim ini bilang kalau dewa itu mau menghukumnya pakai air bah. Jadi kamu harus buat itu ya, buat kapal ya supaya kamu menyelamatkan diri. Nah, di tulisan zaman dulu itu namanya Gilgamesh ini udah sampai di saat yang ditentukan sama dewa mau hujan ini kan, hujan deras, dan dia bikin perahu. Dia dan sekeluarganya selamat dari itu. Nah, si dewa kaget. Loh, bukannya kita udah mutusin nih mau membinasakan, kenapa ada satu manusia yang masih hidup? Sampai sini kok rada mirip-mirip ya. Kok masih hidup? Ternyata ternyata ada satu dewa yang membocorkan cerita itu. Setelah membocorkan cerita itu, si dewa ini marah ke dewa-dewa yang lain gini, kita tuh nggak boleh jahat sama manusia, dia tuh hidupnya cukup baik loh, kita harusnya jaga dia apa-apa. Nah, dewa-dewa lain tertegur oleh satu dewa ini. Akhirnya semua dewa itu memberkati si Nuh versi ceritanya Gilgamesh ini. Sampai sini tahu ya, budaya waktu itu tuh ceritanya seperti itu. Maka nggak heran Musa menceritakan kisah Nuh kepada bangsa Israel supaya Israel tahu Allah itu tuh nggak seperti dewa. Ya, Allah tuh Allah pribadi yang esa, dia menghukum karena manusia sudah berbuat dosa saking jahatnya. Bukan dewa-dewa banyak itu yang berunding. Nah lagi ya, kalau yang tadi kan dewa-dewanya tuh kaget. Yang ini apakah Allah kaget ketika ternyata aku menyesal, aku akan menghukum semua umat manusia supaya binasa. Kok tiba-tiba ada Nuh? Enggak. Allah yang menghukum itu tuh juga Allah yang menyelamatkan satu manusia, satu keluarga itu yang diperkenan olehnya. Teman-teman dari sini ya, kalau dewa kaget karena masih ada manusia yang selamat, Allah nggak kaget karena memang Allah waktu itu ingin menyelamatkan Nuh. Tahu, kita jadi seenggaknya lebih relate ya. Kenapa Musa tuh sampai harus ada kisah itu supaya Israel tahu Allah itu bukan dewa yang bisa kaget, yang marah, menghukum dan udah selesai. Tapi Allah yang dipercaya oleh umat Israel itu Allah juga yang menyelamatkan. Nah, kalau teman-teman tahu selesai kisah Nuh ini sampai ke belakang,
adanya juru selamat itu melalui siapa? Nuh. Melalui Adam dan Hawa. Enggak, keturunannya kan udah habis di air bah ini. Jadi Nuh, kenapa sampai harus ditulis di Alkitab? Ya dia bibit pionirnya yang akan melahirkan sang juru selamat itu. Kita sama-sama buka Kejadian 6 ayat 9. Aku baca bagian ini ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sangat kontras dengan kejahatan manusia, dengan Allah ingin menghukum, tapi ternyata ada satu pribadi juga yang hidupnya bergaul dengan Allah. Tampil beda, bayangin. Itu 1 banding seluruh umat manusia. Kalau kalian ada di kondisi zaman itu, gini aja, satu kelas teman kalian, bayangin kalian tuh masih SD kelas 5, kelas 6. Satu kelas kalian itu nyontek semua. Bisa enggak sih kalian pilih buat enggak nyontek? Satu kelas loh. Kalau sekarang bisa-bisa aja karena enggak ngalamin. Kalau ada di kejadian itu di masa itu, akan sangat susah mencari orang yang memang benar-benar hidupnya benar. Nah ini di antara banyaknya umat manusia, dari Adam sampai si Nuh ini, 9 generasi, ditemukan satu orang yang hidupnya tidak bercela. Nah ayat 22, ini nih, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini ketika Allah ini ya, ketika Allah ngomong, aku tuh dunia udah hancur, aku mau menghukum manusia, kasih perintah supaya dia bikin bla 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 gitu. Dan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Bukan hanya sekedar lalu Nuh melakukan itu seperti yang diperintahkan Allah, demikian dilakukannya. Tapi kenapa Alkitab kayak meng-highlight tepat? Baca lagi ya, aku baca lagi Kejadian 7 ayat yang ke-5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Segala. Bukan setengah, bukan 1/4, segala yang Tuhan perintahkan. Kalau teman-teman tahu, karena kita pernah sekolah minggu ya, jadi tahu kisah Nuh suruh buat bahtera, ukurannya berapapun setepat itu. Ada berapa tingkat, yang dibawa apa aja, hewannya berapa jumlahnya. Nuh taat, melakukan yang tepat, segala yang diperintahkan. Terus ayat pasal 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus sehingga air itu turun. Maka Allah mengingat Nuh. Nuh melakukan yang tepat, Nuh melakukan segala yang diperintahkan, maka Allah mengingat Nuh. Dari hal ini mungkin kita akan bertanya, wah cocok nih Nuh ini emang dijadikan sosok teladan nih, tokoh Alkitab yang teladan nih. Kita tahu kalau kita dengar kisah Nuh, kita akan tahu kita harus apa? Harus taat. Itu dari sekolah minggu udah diajarin itu. Tapi hari ini aku mau fair-fairan, di balik ketaatan Nuh yang setepat itu, teman-teman pernah tahu Nuh pernah berbuat salah? Alkitab itu fair ya, karena masih manusia, jujur memaparkan dia orang yang dikenan Tuhan, tapi ada satu bagian, kita baca bersama-sama lah, baca bergantian ya, Kejadian 9 ayat 18 sampai 20. Kejadian 9 ayat 18 sampai 28 ya. Aku baca ayat yang genap, teman-teman sekalian baca ayat yang ganjil. Ini kisahnya setelah selesai air bah, dan Tuhan janji sama Nuh, aku gak akan menghukum manusia lagi dengan air. Nah, oke, Kejadian 9 ayat 18 sampai 28, demikianlah bunyi firman Tuhan.
Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. 28 ya. Nah teman-teman, kita taunya Nuh itu orang yang taat. Dia paling taat di antara semua. Tapi Alkitab juga nyatat loh. Dia hanya manusia biasa yang bisa jatuh juga dalam dosa. Nuh punya salah. Alkitab fair mencatat, dia orang yang taat, dia orang yang dikenan Tuhan, tapi dia juga manusia biasa yang pernah berbuat dosa. Tapi apakah Nuh tidak bisa menjadi teladan buat kita semua? Jelas, dia bisa menjadi teladan. Tuhan pakai Nuh. Di tengah keterbatasannya sebagai manusia, dia pakai Nuh. Nah kalau teman-teman tahu, kita buka ya Ibrani 11 ayat 7, bahkan sampai perjanjian baru pun mencatat tentang Nuh. Boleh satu orang yang mau untuk bacakan ya, Ibrani 11 ayat 7. Alkitab mencatat Nuh itu tuh saksi iman. Dia nggak tahu entah ada air bah atau enggak, dia memilih buat taat lakuin itu. Tentu ini nggak semua tokoh Alkitab dicatat sebagai saksi iman, tapi ketika Nuh dicatat dalam Ibrani, bayangin ya kalau nama kalian tertulis di satu ini di PL ada kisahnya, di PB. Dan aku yakin orang Israel nggak asing, bahkan orang-orang Yahudi di zaman-zaman awal Tuhan Yesus juga pasti tahu kisah Nuh ini. Nah dari sini kita belajar apa? Jelas taat ya. Tapi taat itu tuh taat yang seperti apa? Nah teman-teman, taat itu ternyata bukan hanya sekedar melakukan apa yang diperintahkan, ya, bukan sekedar melakukan apa yang diperintahkan, tetapi melakukan yang diperintahkan itu bahkan dengan cara yang tepat. Kamu disuruh apa, mau taat, mau jadi anak Tuhan yang baik-baik. Tapi taat yang sesungguhnya, taat yang utuh itu melakukan apa yang diperintahkan itu dengan tepat. Kalau kita lihat Nuh, dengan tepatnya kita tahu ya, bahkan ukuran bahteranya pun udah ditentuin sama Tuhan. Sebenarnya kalau Nuh mau taat, bikin bahtera bikin, tapi nggak harus ikut ketetapan Tuhan yang ukurannya seberapa. Kan aku juga taat, aku juga melakukan ini, bikin bahtera juga Tuhan. Enggak loh, Nuh itu jadi satu contoh anak Tuhan yang mau melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bukan hanya melakukan, tapi pakai caraku aja Tuhan. Tapi tepat Tuhan maunya apa, dia lakuin. Terus berikutnya,
taat itu tetap melakukan dengan tepat sekalipun tidak bisa diterima akal sehat. Loh, ini pasti, bukannya kita harus butuh akal sehat buat memilah-milah ini benar atau enggaknya? Coba, kalau kayak gini penjelasannya seperti apa? Taat itu tetap melakukan dengan tepat sekalipun tidak bisa diterima akal sehat. Teman-teman kalau lihat kisah Nuh melakukan dengan tepat. Ketika Nuh ada di posisi saat itu sesuai dengan akal sehat enggak? Enggak ada angin, enggak ada hujan, Tuhan ngomong harus diperintahkan ini. Bisa diterima akal enggak? Ini beneran terjadi atau ada perakiraan cuaca yang akan bilang kalau nanti akan ada hujan 40 hari 40 malam? Tetap melakukan, sekalipun sulit itu diterima oleh akal sehat. Enak-enak, dia enak hidup benar kan, melakukan semuanya pekerjaan dengan biasa, tiba-tiba Tuhan suruh ngelakuin A. Pernah enggak sih kalian ada di, enggak usah mirip plek sama Nuh suruh bikin bahtera ya. Kalau kalian tiba-tiba hidup kalian indah baik, entah kenapa, entah gimana tiba-tiba Tuhan suruh kamu ke sana. Kesananya itu ke tempat yang kalian enggak tahu, kalian belum pernah tahu Blitar kan. Tiba-tiba Stanley kamu ke Blitar ya. Ngapain Tuhan? Gak jelas ya. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada berita-berita misalnya orang-orang Blitar kali itu akan ada bencana alam bla 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 gini, makanya kita datang buat nyelamatin. No. Taat itu tetap melakukan dengan tepat sekalipun tidak bisa diterima akal sehat. Kenapa bisa gitu? Nah, ini nih yang berikutnya ya. Nuh memilih taat, hanya ini satu-satunya jawaban. Aku mikir ya, nggak masuk akal, kita harus tetap terima, lakuin itu dan taat, sulit diterima akal sehat. Apa yang bisa bikin kita tuh mau tetap melakukan? Enggak lain dan enggak bukan itu karena kita tahu siapa yang kasih perintah. That's it, jawabannya. Nuh memilih taat bukan melihat isi perintahnya, tapi melihat siapa yang memberikan perintah. Kalau tadi yang diterima akal sehat mungkin bagi kita, aku aja yang ketika nulis itu, aku juga bertanya-tanya ya, kalau sesuatu yang gak bisa diterima akal sehat ngapain harus dilakukan? Tapi itu akan lain halnya ketika kita tahu siapa yang kasih perintah. Kalau kita kenal siapa yang kasih perintah, walaupun gak sesuai sama akal sehat, kita mau lakukan enggak? Edward aja ya, misalnya aku nyuruh Edward, kamu ke pom bensin, cari ikan di sana. Kalau Edward kenal aku misalnya orangnya enggak pernah bohong gitu-gitu, selalu benar apa yang dia omongin, mau lakuin enggak? Jelas otomatis mau. Tapi bayangin kalau itu yang ngomong Stanley, kamu mau lakuin enggak? Tetap mau percaya, karena percaya dan karena kenal ya. Nah, itu loh yang bikin kita mau ngelakuin karena kita kenal siapa yang ngomong, siapa yang perintahkan. Kita pun sama Tuhan ketika kita baca Alkitab, Tuhan perintahin apa, ini tuh rada kurang masuk akal ya. Tapi karena kita, nggak penting ya, tapi karena kita tahu siapa yang perintahkan. Karena aku pikir ya, setelah dipikir-pikir, ketaatan itu tuh bukan berbicara tentang apa isinya. Taat itu bukan berbicara apa perintahnya, bukan. Siapa? Kalau kita udah punya relasi dengan pribadi, ketika pribadi itu ngomong apa,
Walaupun nggak masuk akal, kita tetap pasti akan mau lakuin. Bukan masalah isinya, bukan masalah ininya, tapi masalah pribadi siapanya. Kita pun sama Tuhan juga harusnya kayak Nuh sama Tuhan ya. Enggak mempertanyakan itu reasonable atau enggak, tapi karena dia tahu, dia bergaul karib sama Tuhan, apapun yang dibilang Tuhan dia lakuin dengan tepat karena dia kenal Tuhan. Pertanyaannya buat kita tuh, mau enggak sih kita taat sama Allah? Otomatis karena kita anak Tuhan, jawabnya mau. Tapi kalau itu dibandingin sama indahnya dunia ini, yakin kita mau tetap pilih Tuhan. Ini ya, kalau dunia mengajarkan ngumpat itu enak, nggak tahu ya, ada sensasi leganya. Masa kita nggak mau? Free sex itu oke, zaman sekarang, apalagi di kota-kota besar ya. Masa nggak mau? Mabok, ngedrugs, punya banyak pasangan itu tuh keren lah buat kaum Adam ya. Katanya prestasi itu. Bisa nyelip teman, itu, kamu hebat tuh. Karena kamu jauh lebih baik dari si itu. Kerja skripsi, bingung gimana? Itu aku pernah lihat di mana ya? Ini diselipin di tiap lembarnya uang 100.000. Jadi dosennya, ini oke. Udah nggak usah revisi. Bukankah itu jauh lebih mudah? Masa nggak mau? Ketika dunia ngajarin ngerokok, nge-vape, itu oke, keren lagi ya. Bawa apa itu? Pots ya namanya ya. Keren gak sih? Bau-baunya wangi gitu. Ketika dunia mengajarkan, mendua itu tuh bagus, kamu bisa milih berarti ya, bebas milih, bebas malah. Masa kita nggak mau? Dan aku kasih titik-titik banyak di bawahnya. Coba kalian sejenak pikirkan ya, apa yang sulit sih buat kalian saat ini untuk taat sama Tuhan? Nyontek cukup, ngapain belajar? Membenci itu sah-sah aja, punya kehendak bebas kok. Dan oke lah, ngata-ngatain temen, gosipin. Kadang perintah Tuhan itu kalau diterapin di hidup kita, rasanya kita nggak punya tempat yang bebas di dunia ini. Masuk akal? Itu masuk akal sih, bisa diterima akal. Sedangkan ketika harus diperhadapkan dengan perkataan kamu harus taat sama Tuhan, itu tuh jadi sesuatu yang sangat sulit diterima akal. Ketika dunia banyak menawarkan hal-hal yang enak dan cukup masuk akal juga. Taat itu berbicara tentang bukan hanya sekedar melakukan, tapi melakukan dengan tepat. Bukan hanya sesuatu yang masuk akal, bahkan tidak masuk akal pun kita mau lakuin karena kita kenal siapa yang kita percaya. Hari ini kita sama-sama belajar, hari ini kita kembali diingatkan, mau enggak sih kita kembali taat lagi? Karena itu adalah perjalanan seumur hidup. Ada kalanya kita dikuatkan dan kita memilih untuk, ya aku mau taat sama Tuhan. Aku mau pilih Tuhan. Sekalipun rasanya di dunia ini aku gak punya tempat nih. Bahkan untuk kasih ruang buat diriku ketika disakitin orang, aku harus balas nyakitin, aku gak bisa. Karena apa firman Tuhan? Kalau ditampar pipi kiri, tonjok balik ya. Kasih pipi kanan. Masuk akal perintah itu? Tuh. Sulit, tapi itu perintah Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, tahu siapa yang kasih perintah itu,
akan jadi sulit enggak? Enggak sangat sulit, tapi tetap sulit. Tapi kita akan jadi jauh lebih terima. Karena apa? Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Kita tahu Tuhan layak dipercaya. Layak buat jadi pribadi yang kita taati sepenuhnya. Dan banyak lagi ya perintah-perintah yang Tuhan ini tuh mengampuni 70 kali 7 kali. Masuk akal sekarang? Masuk akal enggak, Dok? Susah diterima akal kan? Duduk 3 kali cukup lah, habis itu ogah, aku nggak mau sama temanku yang itu, ogah nggak mau. Dan banyak perintah lagi yang sulit ya, tentang mengampuni, tidak membenci, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada orang yang nyakiti, doain mereka. Masuk akal Jan, kalau disakiti suruh doain orang yang nyakiti. Nah, susah. Kita sekarang tahu nih, kita tahu hal ini, teorinya kayak gini, tapi realitanya, aduh Tuhan, pasti kita akan jungkir balik ke depannya. Tapi tenang, aku nggak hanya nyuruh taat, tapi tenang. Tuhan pun pernah mengalami, Tuhan sudah menang, kita hanya perlu lakuin aja. Dan Allah, Roh Kudus yang akan terus sama-sama kita nggak lakuin itu sendirian. Itu sih yang akan jadi sumber kekuatan dan penghiburan kita. Nah ketika aku persiapin ini ya, aku tuh sambil mikir, kira-kira ada nggak sih anak Tuhan yang dalam hidupnya di tengah dunia yang sudah kayak gini tuh dia tetap milih buat taat dan setia. Pasti ada. Hanya akan jarang terekspos, akan banyak ketutup sama berita-berita viral lainnya ya. Tapi pasti ada, tapi enggak banyak. Dan kalau kita boleh jujur, di lingkup kita aja, ada enggak sih satu orang yang nonjol dalam hidupnya kelihatan, aduh ini anak tuh taat, bener sama Tuhan, bener-bener taat. Enggak mudah nyari itu ya. Nah, satu fakta ya yang paling aku ini ya, aku sering ketemu sama anak-anak kayak di sekolahan, waktu aku di pelayanan di sekolah, ketika aku ngobrol dan aku tahu ini anak baik nih, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi ujung-ujungnya aku tahu endingnya apa, dia pasti kalau nggak masuk sekolah teologi, pasti akan jadi romo, biarawan. Aku sangat sulit menemukan orang-orang yang memang wah ini anak baik, taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan dalam, terus jadi bisnismen, kuliah di kuliahan yang sekuler. Ujung-ujungnya kalau udah kelihatan baik dan taat, hamba Tuhan nih, baik dan taat, jadi romo nih. Sangat jarang ya kita akan temukan. Tapi kita mau nggak sih jadi satu contoh orang yang nggak usah kayak Nuh yang tertulis di Alkitab, tapi tertulis di hati beberapa gelintir orang. Wah ini nih, si Dodo nih. Nggak usah Dodo dikenal oleh semua anak Revo, paling nggak 1-2 orang yang bilang, Dodo ini anak yang taat sama Tuhan nih, berani pilih Tuhan dalam hidupnya. Mau nggak sih Dok kayak gitu? Nggak harus jadi superhero Dr. Strange ya, yang menyelamatkan dunia. At least 2 orang yang pernah bersinggungan sama Dodo bisa tahu, nih Dodo nah orang yang paling taat banget nih, cinta Tuhan banget nih. Di saat dunia punya pilihan-pilihan yang indah, Dodo memilih yang jauh lebih sulit. Indah nggak sih Dok? Terkenang di hati orang tuh. Itu dampaknya long last ya. Yuk kita semua coba punya pemikiran kayak gitu, dan coba hari ini kita mau kasih tunjuk itu ke siapa aja sih ke depannya ya. Oh paling enggak aku mau jadi ini di keluargaku seenggaknya tahu aku tuh anak yang tak. Nggak usah kayak kalau kita ngomongin kayak Nuh itu kan sampai ditulis di Alkitab, nggak mungkin ada Alkitab baru lagi. Tapi seenggaknya ketaatan kita tuh bisa dilihat di teman-teman kuliahan kita, teman-teman gereja kita,
Nggak usah jauh-jauh, bahkan satpam depan rumah kita bisa tahu. Aku nggak tahu dia anak Tuhan, Tuhan Yesus apa-apa, tapi aku tahu sikap hidupnya beda aja. Di teman pergaulan, teman main games. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari seseorang yang bernama Nuh. Orang yang taat kepada Tuhan. Taat melakukan apa yang tepat Tuhan perintahkan kepadanya. Taat sekalipun itu tidak masuk akal, karena Nuh tahu siapa yang Nuh percaya. Zaman Nuh dengan zaman kami berbeda, Tuhan. Kesulitan yang dialami Nuh saat itu dengan apa yang kami alami saat ini tentu jelas berbeda. Tapi ya satu yang sama. Kami punya Tuhan yang sama, Allah yang sama, Allah yang juga sudah meneladani betapa taatnya Kristus kepada Bapaknya. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat. Sekalipun kami tahu di dunia ini sulit untuk kami taat karena dunia jauh lebih menarik. Dunia jauh lebih mempermudah masa depan kami. Dunia jauh lebih membuat kami merasa aman. Tapi Tuhan tolong, ketika kami memilih taat kepada Tuhan daripada kepada dunia ini, Tuhan akan kasih kami kekuatan. Suatu saat kami juga akan lelah. Suatu saat kami juga pasti akan ada di masa kami mulai tergoda untuk taat kepada dunia ini. Tapi kami mohon Tuhan yang penuh kasih itu dengan lembut kembali menarik kami, agar kami tetap fokus taat kepada Tuhan. Bukan hal yang mudah ke depan yang akan kami alami, tapi setidaknya tolong kami agar setiap harinya kami membuat keputusan-keputusan yang tepat untuk memilih Engkau dibanding dunia ini. Tuhan kasih kami kekuatan, Tuhan kasih kami penghiburan. Karena kami tahu ketika semua di dunia ini akan berakhir, selesai, kami masih punya kehidupan yang kekal itu. Kami mau melihat Kristus tersenyum melihat kami menjadi anak-anak yang taat. Bangga kepada kami karena kami sudah berjuang untuk taat. Berkati kami, berikan kami kekuatan dan mampukan kami untuk taat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk taat. Amin. Oke, ya thank you Loh Syarvia untuk sharing kebenaran firman-Nya. Ya berharap juga dari kebenaran firman ini setiap teman-teman bisa semakin belajar untuk taat kepada Tuhan, walaupun ya dunia ini menawarkan hal-hal yang menarik ya teman-teman. Oke, nah sebelum itu teman-teman kita akan memberikan persembahan dan kita akan naikkan satu pujian. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik teman-teman, berikut kita akan
Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih juga yang Karvia sudah melayani kami bersama-sama di firman Tuhan di studi karakter mengenai Nuh. Dan sekarang teman-teman mari kita berdoa mengenai beberapa pokok doa syafaat dan juga mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang sudah Engkau berikan, firman Tuhan yang begitu juga menguatkan namun juga sekaligus menegur kami untuk terus taat. Dan bukan hanya taat, namun juga benar-benar taat, tepat seperti apapun yang Engkau perintahkan kepada kami. Bantu kami Tuhan untuk terus tahu siapa pemberi perintah tersebut, sehingga kami bisa tenang di dalam hati kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah, setiap tangan-tangannya juga sudah memberi, Kau yang terus melihat hati mereka, kiranya Engkau yang terus mengingatkan mereka bahwa apapun yang mereka beri, bukan karena motivasi supaya ingin mendapatkan yang lain, namun karena motivasi Engkau terlebih dahulu sudah memberikan semuanya kepada kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, uang-uang yang ada juga kiranya dikelola juga dengan benar oleh setiap pengelola Tuhan, agar bisa digunakan untuk terus memperluas kerajaan-Mu, pembangunan gereja dan hal-hal lain sebagainya. Terima kasih Tuhan. Beberapa pokok doa syafaat juga kami ingin mendoakan mengenai juga gereja kami terlebih dahulu Tuhan. Kami baru-baru ini mengadakan kelas di mana kami mempelajari beberapa doktrin. Mungkin ini terkesan baru bagi beberapa daripada kami karena kami tidak pernah mendengarkan hal-hal seperti itu. Namun kami mau Tuhan untuk terus diperbaharui. Tahu mengapa kami hidup di dalam dunia ini dan tahu mengapa kami menjadi seorang Kristen. Kami mau terus untuk mengasihi Engkau bukan hanya dengan roh kami, dengan jiwa kami, namun juga dengan akal budi kami. Berkati setiap pembicara untuk ke depan-depannya, dan juga pembicara hari ini Karvia yang nanti membawakan di kelas di sore jam 6 nanti Tuhan. Kami serahkan setiap jemaat yang datang, orang tua, anak-anak Revo, teman-teman Revo dan teman-teman lainnya bisa belajar bersama di kelas ini. Berkati juga setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan, yang juga menopang setiap juga Zoom dan lain-lain sebagainya. Kiranya Engkau yang terus berkati juga Tuhan plan kami untuk juga mau mengadakan lagi webinar di beberapa bulan ke depan. Kiranya Engkau yang terus berkati setiap persiapan yang ada, plan-plan kami mengenai promosi, mengenai barang-barang yang mau dibeli, mengenai juga pembicaranya. Kiranya benar-benar webinar ini bisa kami adakan dengan penuh tumpangan tangan-Mu, bukan untuk popularitas kami, namun hanya untuk terus memajukan nama-Mu Tuhan di Revo maupun juga di anak-anak muda lainnya. Terima kasih Tuhan, juga kami ingin mendoakan setiap daripada kami, para pelayan-pelayan multimedia, pemusik, drum, kahun, gitar, piano, WL, pemberi persembahan, penata kursi, dan pelayanan-pelayanan lainnya Tuhan, sosial media. Kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu. Kiranya kami bisa terus melayani-Mu dengan segenap hati, walaupun kami tahu Revo adalah gereja yang kecil, namun justru Engkau terus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Demikian beberapa pokok doa syafaat dan juga doa persembahan yang kami panjatkan dengan hati dan juga tubuh yang masih berdosa, namun disucikan dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kami mengundang Laus Arvia untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Teman-teman, kita semua berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau boleh menyertai kami, ibadah kami dari awal sampai kami ada di penghujung ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengungkapkan syukur kami melalui persembahan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan.
Dan biarlah ketika kami keluar dari ruangan ini, hidup kami tidak lagi sama. Ada Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Ada firman yang mengubahkan hidup kami. Dan sekaligus kami juga boleh mendapatkan berkat. Teman-teman sekalian, arahkan hati kalian kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Oke, kita sudah selesai teman-teman. Thank you yang udah datang. Dan pengumuman sedikit. Wih, terima kasih atas tepuk tangan ya Edward. Pengumuman nanti kita ada kelas jam 6. Seperti tadi di doa, Kak Arvia nanti yang membawa. Oh Kak Susan. Oke. Tadi gue bilang Arvia lagi di atas. Oke, Kak Susan yang bawa teman-teman. Temanya belum dikasih ke Brian ya. Iya, tadi pengen posternya. Bibliologi, doktrin Alkitab. Jadi Edward, teman-teman Feli, IT, Rafael baru lihat gue. Nanti datang jam 6, kita 1 jam doang dan kita belajar ya teman-teman ya untuk tahu lah tentang Alkitab lebih dalam lagi. Ya, terima kasih. Silakan bagi ke kelompok pemuridan. Bye bye YouTube.